Luar biasa dukungan dari Bapak Ibu semua yang telah hadir, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya. Saya tidak menduga ini hari saya pendampingan ditemani oleh banyak Bapak Ibu semua. Saya sebetulnya tidak pernah terpikirkan bahwa suatu saat saya akan dipanggil. Biasanya saya yang mendampingi saksi atau pelapor atau pelapor. Tapi kali ini saya yang akan diperiksa dan akan didampingi oleh para penasihat hukum. Ini memang dunia terbalik-balik begitu ya. Tadi sudah disebutkan, alhamdulillah selain dari LBH PP Muhammadiyah selaku tim nanti yang mendampingi saya, juga ada dari beberapa kantor hukum. Ya, saya sebut di sini ada dari Bang Lakso IM57, kemudian dari Ahmad Law Firm, ya. Kemudian dari kantornya Profesor Denny Indrayana, kantor Integrity, kemudian dari kantor Fajar Gora SMH, kemudian dari kantor LBH Jakarta, ya, dan yang lainnya tidak saya sebutkan, termasuk dari LBH Hidayatullah tadi baru tanda tangan lagi. Kemudian masih ada lagi yang nyusul, LBH Syarikat Islam dan LBH yang lain. Tapi saya mohon maaf, saya bilang tidak bisa membayar di biayanya itu. Kayak nggak tahu aja. Dan terima kasih para pendukung semuanya. Dan memang hari ini adalah jadwal saya diperiksa semestinya hari Kamis kemarin, tapi kemarin ada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi hari ini saya baru bisa memenuhi panggilan. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini saya tadinya mendapatkan surat itu terkait dengan kasus yang kami laporkan di sini. Kebetulan ada beberapa perkara yang sedang berproses, termasuk dulu pasti ingat ya kasus Ilma Sani yang dulu diduga disandra oleh Ormas. Ternyata kasusnya belum diperiksa, malah saya yang diperiksa, kasus yang lain. Jadi ini terkait dengan unggahan di TikTok saya di akhir tahun 2025. Tahun 2025, jadi sudah setengah tahun yang lalu tiba-tiba laporan ini sudah masuk tahap penyidikan. Aneh. Biasanya kalau ada proses hukum biasanya diawali dari undangan klarifikasi, betul ya? Periksa dulu, lalu selanjutnya kalau sudah ada ditemukan peristiwa pidananya baru penyidikan. Nah ini penyidikan langsung. Jadi tidak ada saya diundang klarifikasi sebelumnya tiba-tiba sudah masuk tahap penyidikan dan ini panggilan ke satu. Dan pasalnya berlapis-lapis, mungkin lebih banyak daripada kasus dugaan ijazah palsu ini. Jadi memang saya sepertinya ditarget oleh oligarki PIK 2 karena selama ini saya dan teman-teman semuanya ikut terlibat dalam mengadvokasi kasus perampasan tanah dan kasus kriminalisasi pada proyek 2. Memang ada beberapa orang yang kita bela, yang kita dampingi di pengadilan, termasuk juga ada masyarakat termasuk Kampung Eclek, Kampung Aratiban, Kampung Dadap, Kampung Konjo, dan banyak daerah yang kita advokasi. Mungkin ini sudah sampai tahap puncak kemarahan aguan sehingga saya harus dikriminalisasi. Dan isunya adalah isu sara. Seolah-olah saya menyerang agama lain. Ya, menyerang agama lain ya. Dan itu sesuatu yang sangat tidak benar, padahal isinya itu hanya beberapa kata itu ya. Hanya mengingatkan kepada mualim sebetulnya ini. Mualim Gubernur Aceh. Mudah-mudahan bisa menyimak ya. Saya ingin menasihati Pak Mualim supaya jangan sampai Aceh seperti terjadi di Banten. Sederhana sekali. Jadi saya berikan nasihat pada Mualim agar hati-hati terhadap paduan. Balik Buddha Suci yang katanya akan membangun 1000 unit rumah, itu jangan sampai kemudian Aceh seperti Banten yang menjadi korban kezaliman aguan. Jadi kata-kata itulah kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah saya menghasut, seolah-olah saya menebar kebencian terhadap golongan, terhadap agama. Padahal yang saya maksud di sini adalah bukan agamanya, tapi adalah sebuah entitas di situ. Bahkan titik poinnya adalah aguan yang selama ini kita tahu adalah terlibat dalam kasus-kasus perampasan tanah dan kriminalisasi pada proyek kedua. Saya kira ini clear, karena ini adalah informasi umum, bukan asumsi, bukan sesuatu opini saya, tetapi itu adalah informasi umum, di mana dulu ada kasus pagar laut, masih ingat ya? Kasus yang melibatkan Nur Arsin Kohot,
Itu kan bagian dari proyek besarnya aguan gitu. Jadi artinya sesuatu hal yang saya sampaikan adalah suatu informasi publik, dan ini yang saya sampaikan adalah dalam rangka kepentingan publik, karena ini menyangkut masyarakat, menyangkut nasib orang yang selama ini dikorbankan untuk proyek mereka. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan insya Allah saya akan hadapi dengan sabar dan ikhlas apapun itu terjadi. Tapi saya juga berharap agar proses ini bisa dihentikan, dan saya berharap agar aguan untuk berpikir dua kali untuk mengkriminalkan para aktivis pejuang dan kita semua. Ya, karena persoalan PIK 2 memang belum selesai sampai hari ini, pengurukan masih jalan, reklamasi masih jalan, ya, dan banyak masyarakat yang tanah-tanahnya belum dibayar. Apalagi harganya sangat murah, Rp30.000, Rp50.000. Jadi memang itu kita juga sedang konsen, sedang melakukan advokasi, tapi berusaha dihentikan dengan pelaporan ini. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.